Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali, berjumpa kembali. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba mempelajari bagaimana kelanjutan dari yang kemarin tuh yang perulangan ya. Tapi kita sekarang akan mempelajari yakni untuk menjumlahkan ya atau mungkin nanti menyusunnya dalam bentuk descending atau ascending seperti itu ya. Baik dalam struktur perulangannya for, while, atau do while. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari yakni contoh untuk misalkan yang pertama yakni bilangan ganjil ya. Ada yang kedua dia bilangan genap ya. Yang ketiga C ada beberapa soal ya. Yang terakhir ada bilangan Fibonacci. Oke, coba kita kembali lagi ke bilangan ganjil di sini dia. Atau di bawah saja yang A yakni misalkan dari 1 ya, 3, 5 ya, 7 dan seterusnya. Sekarang kita coba bagaimana di bahasa pemrograman C++ ketika akan menjumlahkan. Misalkan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 ya, tambah 9 ya, sama dengan sekian misalkan ya. Ya, ini hasil totalnya seperti itu. Atau mungkin yang kedua, bentuknya diubah terbalik ya, masukkan terbalik berurutan dari batas akhir sampai batas pertama, satu misalkan seperti itu ya. Jadi urutannya descending ya. 9 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 1 ya, sama dengan sekian hasil. Oke. Perhatikan di situ outputnya pun harus sama ya outputnya. Oke. Langkah per langkahnya mudah-mudahan masih ingat, tinggal kita review ya. Yang ketiga, misalkan bentuk yang lain, misalkan adalah 3 ditambah 8 ya, ditambah lagi misalkan 13 ditambah 18 ya, ditambah 23 ditambah 28 ya, sama dengan sekian ya. Misalkan ini adalah total ya. Atau mungkin urutannya dibuat descending misalkan. 28 ditambah 23 ditambah dengan 18 ditambah 13 ditambah 8 ditambah 3 ya, sama dengan total seperti itu. Atau mungkin bentuk yang pola barisannya yang lain adalah yakni pola barisan misalkan berganti tanda ya. Bagaimana nih? Oke, pola barisannya ini dia ya. Atau nanti aja dulu ya, yang berganti tanda nanti aja ya. Misalkan yang di sini dia 4 kalau nggak dulu ya. 4 0 ya, 0 boleh 4 lagi kan. 4 tambah misalkan 2 dia 6 ya. Lalu 10 oke. Tambah lagi tambah 2 tambah 4 tambah 6 ya. Setelah itu tambah 8 ya. 24 oke. Nah, ini sama dengan sekian ya. Misalkan adalah hasil jumlahnya. Oke, seperti ini ya. Ada 5 soal ya. Silahkan kalau sudah, coba perhatikan dulu contoh yang paling mudahnya ya. Setelah itu papan editornya yang punya Fazila di share screen ya. Oke, kita gunakan online C++ compiler ya di onlinegdb.com.
Bagaimana sekarang kalau kita ingin menjumlahkan ya, atau mungkin mau ada tambahan Fibonacci pun silahkan, tidak masalah. Misalkan F ya, 0 ditambah 1 ditambah 1 tambah 2 tambah 3 ya, tambah 5 tambah 8 ya, tambah 13 ya, sama dengan sekian misalkan ya. Sum ya. Atau bilangan mungkin faktorial, 1 tambah 1 tambah 2 ya, tambah 6 tambah 24 tambah 120 sama dengan sekian ya. Seperti ini dia. Oke. Kalau sudah, sekali lagi silakan untuk di share screen ya, apa namanya, papan editornya. Kita nanti mulai satu persatu. Saya coba kasih waktu. Setelah itu hasilnya seperti apa, lalu kita coba bahas bersama ya. Oke. Gimana? Oke, bisa di share screen. Sebentar, Pak. Oke, oke.
Sudah, Pak. Oke, silakan share screen ya, biar Anissa ya, Fazila yang langsung coding ya. Oke, soal nomor pertama ya. Oke, itu di baris 24 ya. Kita hapus dulu aja ya. Nah, kembali lagi untuk soal seperti A, B, C, D seperti itu ya, kita harus tahu dulu ya cara menampilkan outputnya bilangan ganjil ya. Salah satu caranya bisa kita gunakan dengan metode komputasi numerik ya, artinya melihat dari angka atau suku angka pertama ya, yakni misalkan yang poin nomor A adalah satu dan berikutnya bagaimana polanya ya. Ternyata polanya dia ditambah 2 ya. 1 ditambah 2 sama dengan 3, 3 ditambah 2 sama dengan 5 dan seterusnya ya. Oke, maka di baris 24 kita deklarasikan integer n ya. Misalkan sama dengan 10 gitu ya. Silakan di baris 24. Sudah? Gitu. Sama dengan 10 titik koma. Lalu di baris 22 akhir ya, kita deklarasikan kurung kurawal buka ya. Nah, sip. Oke, coba di baris oh no, hapus yang di baris 24 hapus. Ya. Coba di baris 23 kita tekan tab dulu ya biar rapi ya. Di awal sebelum INT ya. Nah, sip. Oke, di baris 23 lagi tekan enter ya. Kita sekarang coba integer n sama dengan 10. Lalu kita gunakan dengan metode komputasi numerik ya. Yakni integer awal sama dengan 1 titik koma. Satu titik koma, enter. Lalu ada variabel pencacahnya, misalkan k, integer k, titik koma, enter. Nah, kita mulai dengan struktur for ya. For, buka kurung, k sama dengan 0, titik koma, titik komanya di dalam. K kurang dari n, oke, k lebih kecil dari n, titik koma, k plus plus, oke, di luarnya kurung kurawal buka, lalu enter ya. Maka kita mendeklarasikan dulu ya, mendeklarasikan misalkan cout lebih kecil, k, maaf bukan k ya, awal ya, awal lebih kecil, tanda petik 2,
tanda petik 2, itu tanda petik 2. Oke. Ada spasi ya. Oke, titik koma ya. Di luarnya, di luarnya. Di luarnya ya seperti itu ya. Enter. Awal sama dengan awal ditambah 2 ya. Titik koma. Dan coba kita apa? Run ya. Lihat dulu apakah hasilnya dia sesuai 1357. Setelah sesuai, baru kita nanti akan menambahkan. Sesuai ternyata ya. Oke, kalau sudah sesuai, nah kita akan menjumlahkan sekarang ya. Kita coba jumlahkan ya, kembali lagi ke kode program. Nah, ketika dijumlahkan, maka kita butuh variabel untuk menampung hasil jumlah ya. Tekan enter aja di situ, tekan enter. Oke, kita tekan integer, tuliskan integer jumlah ya, sama dengan 0 ya. Oke, sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Ini salah satu caranya sekali lagi ya, jadi banyak cara ya. Oke, ternyata titik koma dulu, titik koma, enter ke bawah. Nah, di situ apa sudah ada nilainya 1 ya. Jadi kita coba jumlahkan. Jumlah sama dengan jumlah ditambah awal. Titik koma ya. Terus kita ke baris 20 apa? Nah, kalau kita tuliskan seperti itu ya, maka itu ditambah angka 1 ya. Jadi cara seperti ini sebenarnya masih sangat minim lah ya, jangan kita gunakan karena ada kekeliruan nantinya di awal ya. Terus jumlah sama dengan jumlah tambah awal. Nah, coba kita tulis kembali di eh, baris 30 akhir ya. Kita tekan enter, tulis lagi jumlah sama dengan jumlah tambah awal ya. Titik koma ya. Lalu di baris 32, baris 3 enter, kita tuliskan, bukan, hapus dulu, balik lagi. Di baris 32 ya, enter, kita tulis cout ya, lebih kecil ya, tanda petik 2 sama dengan spasi sama dengan ya. Nah, di luarnya lebih kecil jumlah ya. Titik koma ya. Coba di run.
Oke, ada hasilnya ya. Di situ 20 tuh 2 3 4 5. Oke, kembali lagi ke atas ya. 1 tambah 3 ya. Oke ya. Nah, pada baris 27 ya. Oke. Nah, kita tuliskan garis miring 2 kali ya. Coba kita run lagi. Coba kita run ya, kita cek hasilnya. 120 ya. Jadi 1 tambah 19 kan 20 ya. 20. Tunggu ya sebentar ya. 20, 20, 20, 3, 60 sudah. 60, 80, 100 ya. 2, 3, 4, 5. Kelebihan 20 ya. Kelebihan 20, 20, 40, 60, 80, 100. Harusnya 100 ya. Coba kita cek. Lihat lagi kodenya. Kita cek lagi ya. Coba kita cek. Harusnya 100 nilainya tuh ya. Berarti coba baris 31 kita pindahin ke baris 30 ya. Coba pindahin dulu. Kita cut. Pindahin ke baris 30 ya. Ya. Oke. Kita run ya setelah itu. Nah, itu 100 ya. Oke ya, hasilnya adalah 100 ya. Sip. Kita coba kembali lagi ke source code. Hasilnya sudah benar ya. Oke, kembali ke source code. Nah, sekarang akan kita beri tambahan plus ya. Maka pada baris 29 ya. Nah, cout awal sama tanda petik 2, tanda petik 2 di dalamnya kita tambahkan tanda plus ya. Ya, di situ di baris 29. Oke, di tengah-tengah tanda petik 2 tambahin tanda plus ya. Nah, di situ tanda plus ya. Oke, tanda plus. Coba tambahin spasi-spasi ya, biar tidak terlalu dempet ya. Sebelumnya lagi. Ya, udah gitu ya. Oke, yang tanda plus ya udah sip. Coba kita 1 kali lagi. Ya, coba kita run. Nah, pada tanda plus terakhir, nah itu ada tanda 19 plus sama dengan 100 ya. Harus kita hilangkan ya, tidak usah kita gunakan tanda plus yang di akhir ya. Caranya adalah baris 29 kita lakukan eh, cut dulu ya, Ctrl E kita blok baris 29 lalu Ctrl X ya. Kita cut dulu. Kita ganti dengan if buka kurung k kurang atau lebih kecil ya, lebih kecil dari n-1.
Oke, kurung kurawal buka, enter. Nah, paste di situ ya, salin. Tempel. Nah, lalu pada baris 31 kita tuliskan else, buka kurung kurawal, enter, kurung kurawal ya. Bukan, kurung kurawal. Shift dan sebelah P. Ya, enter, tempel. Nah, tanda plusnya dihapus ya. Oke ya. Kasih, nah seperti itu sip. Kita run, seperti itu ya. Jadi tanda plus di akhir tidak dicetak ya. Hanya sampai K lebih kecil dari N-1. Nah, sekarang bagaimana pertanyaannya? Kalau kita ingin menjumlahkan dari seperti yang soal nomor B ya. Oke. Sedangkan kita sudah punya source code-nya untuk menghasilkan untuk jawaban A ya. Maka gimana caranya nih? Caranya adalah oke, coba di baris 40 ya kita tulis cout. Cout lebih kecil ENDL ya. Ganti baris. END L ya, titik koma, enter ya. Jadi mirip dengan apa namanya nih? Baris 27 ya sampai 39 mirip dia ya. Caranya gimana ya? Coba kita dari baris 26 ya, 26 sampai 39 kita salin ya. Nah, sip sampai itu kita salin di baris 41 ya. Tempel. Nah, pada baris 41 INT dihapus ya, hanya jumlahnya saja. Sip, hapus saja tuh. Nah, seperti itu. Sekarang mau diubah urutannya ya, biar dari menurun descending ya. Maka baris 43 for K sama dengan N. Nah, seperti itu. Nolnya diganti ya. N. Lalu K lebih besar dari 0. Oke. K min. Lalu if K lebih besar dari N plus 1 ya, minnya diganti plus 1. Nah, oke ya, seperti itu ya. Coba silakan. 21. Coba tunggu dulu, lihat dulu ke bawah lagi. Oh, awalnya belum diperbaharui juga ya. Sorry ya. Kita tulis lagi ya. Coba baris 40, tekan enter 2 kali. Kita tulis awal sama dengan 0 ya. Oke. Dari 1, maaf 1 ya. 1 bukan 0 ya.
Awal sama dengan satu, kita barisan bilangan ganjil. Oke ya. Terus coba baris 45, kita cek dulu coba. Kah lebih awal sama dengan nah ini urutannya berubah ya. Berarti kita kalau mau menggunakan model komputasi seperti ini, dia agak ribet ya. Karena tidak fleksibel seperti kita gunakan definisi secara matematik ya. Maka awalnya pun bukan angka satu ya. Tapi awalnya adalah harus tahu menggunakan rumus aritmatikanya. Nah, baris 42 kita hapus, baris 42. Awal sama dengan satu, satunya dihapus dulu ya. Satu dihapus diganti dengan 2 dikali N min 1. Nah, pada baris 53, awal sama dengan awal dikurangi 2. Oke, seperti itu ya. Coba kita cek. Tanda plusnya belum ada ya. Coba kita cek kenapa tuh. Tanda plus. K lebih besar dari 0 ya. Kita ganti ya. K lebih besar dari 0 ya. Baris 46 ya. Baris 46. Dari 1 ya. Lebih besar dari 1. Dari 1. Oke, kita run. Oke ya, seperti itu ya. Jadi hasilnya pun sama ya. Lalu bagaimana sekarang kalau kita ingin mengerjakan soal nomor C ya. 3 ditambah 8 tambah 13 ya dan seterusnya. Langkah pertama, kita harus mengetahui dulu ya pola barisannya seperti apa ya. Oke. Nah, coba di baris 56 kita tekan enter 2 kali. Kita tulis dulu di baris 57 cout INDL ya. Lebih kecil dulu ah. Oke, tekan enter lagi. Nah, silahkan ya. Kita susun ya. Tulis itu dimulai dari berapa? Suku pertamanya adalah 3 ya. 3, 8, 13, 18, 23, dan seterusnya. Berarti awal sama dengan oke ya, titik koma ya. Enter. For belum ya, belum kita jumlahkan ya, belum. Kita lihat dulu polanya tampilkan ya. For K sama dengan 0 ya. Buka kurung dulu, buka kurung. Oke. Titik koma K kurang dari lebih kecil dari N. Titik koma K plus plus. Nah, kurung kurawal buka ya.
Oke, tampilkan dulu katanya dia ya, si out awal ya. Oke, tanda petik 2 spasi ya. Oke, titik koma. Setelah itu, setelah ditampilkan, awal sama dengan awal ditambah berapa? Dari 3 menjadi 8. Awal plus 5 titik koma ya. Oke ya, coba kita cek hasilnya apakah benar. Oke, sudah muncul 3, 8, 13 sesuai ya. Nah, sekarang kita coba akan menjumlahkan ya. Berarti tambahkan pada baris 59, enter. Jumlah sama dengan 0 ya. Oke, titik koma. Hapus lagi biar ke atas. Sekarang kita ke dalam for. Nah, di dalam for tambahkan cout awal ya. Spasi kosongnya kita tambahkan tambah plus ya. Baris 62 ya. 62 tambahkan karakter tanda plus. Oke. Lalu setelah itu enter. Jumlah sama dengan jumlah ditambah awal ya. Titik koma. Nah, di baris 65 kita tekan enter. Tuliskan cout sama dengan jumlah ya. Tanda petik dulu, tanda petik 2 sama dengan oke, lebih kecil jumlah ya. Kasih spasi ya. Sama dengan spasi. Udah. Lebih kecil jumlah ya, titik koma. Coba kita run. 11 berarti dia 3 tambah 48 51 itu 2 3 4 5 5 dikali 51 255 benar ya. Nah, lalu bagaimana untuk menghilangkan tanda plusnya? Nah, itu sama ya. Silahkan di blok dulu untuk baris 62 ya. Lalu kita berikan kondisi if ya. Ctrl X ya. If seperti itu K kurang K ya. Lebih kecil dari N-1 kurung kurawal buka ya, enter, paste ya di situ. Bukan di undo aja ya. Nah, di situ ya. Lalu baris 64 else oke, kurung kurawal buka, enter, paste lagi. Bedanya tanda plusnya kita hapus ya. Salin, sip, hapus. Dah, coba cek.
Nah, begitu ya hasilnya ya. Coba kita cek sepertinya kelebihan tanda spasi ya. Cek ke kode program, baris 70 ya, cout, nah itu, nah dihapus tuh satu tuh, ya yang sebelah kiri dihapus satu. Bukan sebelah kanan, sebelah kiri. Ya itu, sip ya. Nah sekarang kalau sudah, coba bagaimana kalau untuk kita menghasilkan yang urutannya descending. Nah itu bagaimana ya ketika mendeklarasikan yang descending ya. Dari baris 57 ya. Di nah, dan itu. Coba di apa tempel di baris 71. Nah, sekarang urutannya akan dibuat menurun descending. Caranya adalah pada baris 73 kita harus menggunakan persamaan aritmatikanya ya. 3 itu dihapus diganti dengan 5 dikali N min 2. Oke. Lalu K sama dengan N baris 75 ya. K lebih besar dari 0, lebih besar. K lebih besar dari 0, K min min baris 76. If K lebih besar dari 1, oke. Terus baris 82 awal sama dengan awal dikurangi 5 ya. Oke. Silahkan di run. Nah, seperti itu ya. Oke. Sekarang bagaimana kalau untuk soal berikutnya, yakni 4 tambah 6 tambah 10 tambah 16 tambah 24 ya. Nah, ini agak sedikit berbeda ya. Oke, 4 ke 6 tambah 2. Ya enggak? 6 ke 10 tambah 4. 10 ke 16 tambah 6. 16 ke 24 ya ditambahkan 8 ya. Jadi yang sekarang kita lakukan adalah, maka kita tulis dulu pertama ya, baris 84 ya itu, enter. Oke, tulis out dulu ENDL biar ke bawah, lalu tekan enter 2 kali. Nah, kita pertama menuliskan awal sama dengan 4 ya. Ternyata ada satu penambah variabel dia. Kita sebut dengan enter dulu ya, setelah 4 enter ya. Nah, int spasi genap misalkan sama dengan
2 ya. Nah, titik koma. Sekarang for K sama dengan 0 masih sama ya. Titik koma K lebih kecil dari N. Titik koma K plus plus. Buka kurung. Enter. Cout awal ya. Spasi ya. Titik koma. Enter. Genap sama dengan awal dulu, maaf, awal ya. Awal sama dengan awal ditambah genap ya. Titik koma enter. Genap sama dengan genap ditambah 2. Oke. Udah ya, silakan. Oke, 4, 6, 10 gitu ya. Bener ya? Kalau sudah benar, maka tinggal tugas kita coba di copy paste lagi aja deh dari baris 87 sampai 94 ya. Oke, disalin, ditempel di baris setelahnya. Oke, baris 97 INT-nya kita hapus ya. Terus baris 94 tekan enter dulu, kita tambahkan cout ya. INDL. Atau bisa di copy paste dari 85 ya. Itu kehapus tuh kurung kurawal. Oke, titik enter ya. Oke, coba kembali ke baris 97 sampai itu. Sekarang kita mau menambahkan tanda plusnya sama jumlah. Maka kita tulis di baris 98, tekan enter. Nah, kita tulis jumlah sama dengan 0 ya. Setelah itu, titik koma, baris 101, 101 tekan enter. Oh boleh, atau coba hapus lagi, hapus dulu, hapus. Di 101 ya, tekan enter ya. Nah, jumlah sama dengan jumlah ditambah awal ya. Titik koma, baris 101, cout awal ya, tanda petiknya itu kita tambahkan plus ya. Oke, sip. Di akhir, benar-benar ada spasinya. Di akhir, coba ke bawah lagi. Nah, baris 107 kita tuliskan cout lebih kecil, tanda petik 2 sama dengan, oke, ya sip, lebih kecil jumlah ya, titik koma. Coba kita run.
Oke ya, sip. Maka sekarang akan kita tanda plus yang terakhir bagaimana caranya? Baris 101 kita blok, kita cut ya. Nah, kita beri if dia. If oke. So, lihat contohnya aja, ada nggak? Oke, kurung kurung buka, enter. Aku enter, paste ya, salin ya, sorry, sorry. Oke, baris 103, else, ya, enter, enter. 103, enter, paste, ha, tanda plusnya dihapus ya. Sip, coba run. Oke ya, bisa. Bener ya? 10, 20, 40, 120, 180, 90, 260. Oke ya, sip. Tunggu ya. Hasilnya 10 tambah 10, 20. 20 tambah 40, 60. 60 ditambah 140, 2. Tunggu kita hitung hasilnya ya. 4 tambah 6, 10 ya. 10, 20. 20 tambah 40, 60. Mana tadi? Hasilnya coba. 10, 20, 60. 60 ditambah 80. 140, 200. 270. 280. Benar ya, 370 sip. Benar. Oke. Nah, untuk soal yang Fibonacci atau mungkin faktorial kan sudah ada ya, tinggal kita tambahkan tanda plus, jumlahnya seperti itu ya, ada variabel jumlah dan bagaimana meletakkan jumlahnya sama. Oke, untuk kali ini sekian dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait source code atau codingan program hari ini? Disalin ya. Ke Notepad aja ya, ke Notepad.
Oke, mungkin itu dulu ya, Fazila ya. Halo? Ya, Pak. Oke, sip. Udah, kalau gitu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.